Hola amigos parantos kumaha damangos, balik lagi di Gayakin Movie. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita season kedua dari anime Orphan Hagure Tabi. Oke, daripada dengerin ocehan Mimin, mending langsung aja simak videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Season kedua ini dimulai dengan sekelompok bandit yang terlihat merencanakan penyerangan ke sebuah tempat yang bernama Teater Kami Sunda. Sementara itu, setelah pertarungan di Menara Taring pada akhir season pertama kemarin, Orphan dan teman-temannya terlihat sedang terlibat perdebatan serius di mana mereka bingung memutuskan siapa yang akan memakan potongan daging terakhirnya. Scene lalu berpindah lagi ke para bandit tadi yang sedang bertarung di Teater Kami Sunda, di mana terlihat jika yang harus mereka hadapi bukanlah manusia melainkan para monster. Balik lagi ke kelompok Orphan yang masih sibuk bertengkar soal makanan, dan di sini terbongkar setelah meninggalkan Menara Taring, kereta kuda mereka hancur dan lagi uang juga persediaan makanan mereka telah dicuri. Hingga nggak lama mereka mendengar suara teriakan seorang pria membuat Magic meminta teman-temannya agar segera pergi ke sumber suara tersebut. Namun Orphan berkata ia nggak mau karena sejak mereka meninggalkan kota Totokanta 3 bulan lalu, kesialan selalu mendatangi mereka. Orphan marah-marah pada Magic tanpa ia sadari Clay berhasil memakan potongan daging terakhir mereka. Teriakan pun kembali terdengar, namun Orphan tetap nggak mau mencari sumber suara itu. Clay lalu bilang mungkin jika mereka menolong, orang itu akan memberi mereka makanan. Membuat Orphan auto berubah pikiran dan berlari tanpa pikir panjang lagi. Ketiganya pun akhirnya sampai di sumber suara yang ternyata berasal dari Teater Kami Sunda yang nggak jauh dari tempat mereka berkemah. Orphan sempat bingung karena katanya bangunan itu sebelumnya nggak ada di peta. Gak lama, seekor monster langsung menyerang. Beruntung Orphan bisa menjatuhkan monster itu dengan sihirnya. Gak jauh dari sana terlihat jika pasukan bandit tadi udah dibantai oleh para monster terbang, membuat Orphan mau gak mau harus menyelamatkan mereka. Salah satu pria yang berhasil selamat lalu meminta tolong yang ia bilang pemimpin mereka yang bernama Madchen masih tertinggal di dalam bangunan. Tapi sialnya pria itu pun kemudian tewas oleh si monster terbang. Orphan dan teman-temannya auto dikepung hingga nggak diduga Leki lalu mengeluarkan kekuatannya. Walau tadi bilang nggak mau terlibat masalah, Orphan akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan orang bernama Madchen tadi. Sesampainya di dalam, mereka melihat banyak patung yang Orphan bilang itu adalah patung iblis dan malaikat, yang katanya merupakan pelayan dari Raja Iblis bernama Swedenborg. Dan konon dahulu kala saat sihir dicuri oleh ras dragon dari para dewa, hanya sihir Swedenborg lah yang nggak berhasil dicuri, dan karena itu Swedenborg selalu menganggap jika dirinya adalah satu-satunya dewa yang ada di dunia. Sementara itu di luar teater nampak dua kakak beradik kurcaci yang menemukan tempat itu juga, di mana keduanya mengira kalau tempat itu dipenuhi dengan harta karun. Hingga nggak diduga Azali tiba-tiba muncul dan memberitahu jika tempat itu sangat berbahaya. Balik lagi ke Orphan yang dikejutkan oleh seorang pria yang dihempaskan boneka penjaga Teater Kami Sunda, hingga kemudian Madchen berhasil menusuk makhluk itu dari belakang. Hingga tiba-tiba boneka raksasa itu bangkit lagi dan menghajar Madchen. Sang boneka yang menyadari kehadiran Orphan auto tahu jika si Orphan adalah seorang penyihir, dan entah kenapa ia auto melarikan diri sambil membawa pria yang terpental tadi. Melihat temannya dibawa, Madchen kembali mengejar disusul dengan Orphan dan teman-temannya. Madchen yang berhasil mengejar boneka itu langsung menebas perutnya. Tapi nggak diduga si boneka mempunyai sihir yang bisa memindahkan luka itu pada pria tadi. Hingga tiba-tiba boneka itu menghilang sementara pria tadi terjatuh ke sebuah ruang rahasia. Orphan lalu bilang pada Madchen jika salah satu anak buahnya udah meminta mereka menyelamatkannya. Walau masalahnya mereka nggak bisa dengan mudah melarikan diri karena di luar pasti monster-monster terbang udah mengelilingi tempat tersebut.
Karena itu, Madchen bilang mereka akan mencari jalan keluar lain lewat ruang rahasia yang terbuka karena pria tadi. Orpen lalu bertanya apa sebenarnya tujuan Madchen datang ke tempat itu walau si Madchen gak mau memberitahukannya. Membuat Clay marah dan berkata lebih baik sejak awal mereka meneruskan perjalanan ke gereja Kimlook daripada menyelamatkan Madchen yang terlihat sombong. Mendengar Clay mengatakan tentang Kimlook, Madchen akhirnya meminta Orpen membantunya dan sebagai imbalan ia yang katanya sejak kecil tumbuh di dekat Kimlook bisa memandu mereka masuk ke tempat itu. Mereka pun akhirnya setuju bekerja sama dan menuruni ruang rahasia tadi dengan seutas tali. Sesampainya di bawah, mereka akhirnya menemukan tubuh pria tadi yang udah tewas. Orpen lalu menanyakan tentang tempat seperti apa teater Kami Sunda itu sebenarnya. Madchen lalu bercerita jika teater itu dibangun pada 200 tahun lalu untuk penampilan drama ternama berjudul Raja Iblis. Yang katanya Raja Manusia saat itu diundang menonton drama di teater tersebut. Namun setelah menonton, entah kenapa sang raja lalu memerintahkan teater itu untuk dihancurkan. Orpen lalu bertanya lagi, kalau emang teater itu udah dihancurkan, kenapa bangunannya masih utuh sampai saat ini? Namun saat Madchen akan menjawab, Magic tahu-tahu terjatuh dan menimpa tubuh Orpen. Mereka pun terus menyusuri ruang bawah tanah itu hingga tiba-tiba si Magic terjatuh. Dan gak hanya Magic, karena tubuh Clay pun auto dia mematung. Orpen yang tahu jika itu ulah dari si boneka auto mengeluarkan sihirnya ke tempat gelap di mana ia tahu boneka itu berada di sana. Dan bener aja karena perbuatan Orpen itu Magic dan Clay bisa kembali menggerakkan tubuh mereka. Gak sampai di situ aja karena boneka lain lalu muncul di belakang mereka. Beruntung Madchen, Magic, dan Orpen bekerja sama dan bisa menjatuhkannya. Sialnya, boneka itu belum mati dan meraih kaki si Clay. Saat boneka itu bersiap memindahkan lukanya pada Clay, Orpen dengan cepat menghabisi boneka tersebut. Namun sayangnya, Clay, Madchen, dan Magic tiba-tiba dipindahkan menggunakan sihir teleportasi. Orpen lalu didatangi boneka lain lagi yang bertanya apakah Orpen datang ke sana untuk mencari tahu kebenaran tentang malaikat dan iblis. Hingga tiba-tiba boneka-boneka mulai berdatangan, tapi saat Orpen bersiap menyerang, mereka pun menghilang lagi. Orpen yang masih bingung melanjutkan langkahnya seorang diri hingga ia menemukan tubuh Magic yang terkena sihir manipulasi mental seperti tadi. Dan lagi-lagi Orpen didatangi para boneka yang mengatakan jika Raja Iblis udah memutuskan kalau si Magic ini kurang berpengalaman untuk mengetahui kebenarannya, maka dari itu ia pun akan dihabisi. Orpen lalu menyadari kalau ia udah terkepung oleh banyak monster terbang yang memenuhi ruangan tersebut, bersamaan dengan para boneka yang udah bersiap menyerang. Orpen berhasil menghabisi boneka-boneka itu dan banyak monster terbang menggunakan sihirnya, walau boneka-boneka lain terus saja berdatangan. Beruntung, Orpen punya sihir api yang sangat kuat dan bisa membakar semua monster juga boneka itu sekaligus. Satu boneka lalu muncul lagi sambil menunjukkan tubuh Madchen yang berhasil ia tangkap untuk mengancam Orpen agar menghentikan serangannya. Tapi nggak diduga, Clay dengan gagah berani muncul dari atas dan menebas boneka tersebut. Clay bercerita jika sihir Lekilah yang membuatnya bisa lolos dari perangkap para boneka. Bersamaan dengan itu, boneka yang ditebas Clay udah bersiap bangkit lagi, membuat si Clay refleks melemparkan pedang milik Madchen tersebut hingga hal aneh terjadi karena pedang itu bisa mengeluarkan sihir yang menghancurkan tubuh si boneka. Clay lalu bilang jika ia nggak sengaja menemukan pedang milik Madchen tersebut saat dirinya berteleportasi tadi. Tapi kemudian keadaan semakin gawat karena boneka dalam jumlah banyak datang lagi ke tempat mereka. Saat para boneka menyerang, Madchen menancapkan pedangnya ke lantai untuk membuat pelindung. Melihat itu, Orpen mengeluarkan sihir terkuat milik gurunya Chillman yang kekuatannya bahkan bisa meruntuhkan bangunan di sana. Saat boneka-boneka itu berhasil dikalahkan, boneka Swedenborg lalu muncul dan berkata kalau Orpen layak menerima pengetahuannya. Boneka Swedenborg pun mulai bercerita jika dulu teater itu diciptakan oleh salah satu ras dragon bernama Nornir untuk memperingatkan para penyihir karena konon suatu hari semua sihir akan hilang dari muka bumi. Dan boneka Swedenborg itu udah diperintahkan oleh seorang suster pengikut Nornir bernama Isterva untuk mencari orang yang layak mendapatkan peringatan tersebut. Boneka Swedenborg lalu menunjukkan pertunjukan yang ia bilang adalah drama Sang Raja Iblis,
yang ternyata adalah sebuah kilasan masa lalu saat tubuh aslinya ditemui oleh seorang Dewi Takdir yang datang untuk meminjam kekuatan malaikat dan juga iblisnya. Dan tujuan Dewi itu adalah untuk menghilangkan semua sihir yang udah dicuri dari dunia karena katanya sihir-sihir itu bisa mengganggu keseimbangan. Orpen ternyata tahu kalau Dewi itu adalah salah satu dari 3 Dewi Takdir yang bernama Weird Sister yang disembah oleh orang-orang Kimluk. Hingga kemudian seluruh bangunan pun mulai runtuh dan membahayakan Orpen juga teman-temannya. Beruntung saat teater itu hancur sepenuhnya, mereka bisa selamat hingga Orpen menemukan sepucuk surat yang ternyata Azalilah yang udah menyelamatkan mereka semua. Pagi harinya, Madchen pun kembali bercerita di mana sebelumnya ia bilang sang raja pernah memerintahkan untuk menghancurkan teater Kamisunda setelah ia menonton pertunjukan drama sang raja iblis. Dan ternyata keluarga kerajaan sebelumnya meminta orang-orang Kimluk lah yang menghancurkan tempat tersebut. Namun kenyataannya orang-orang itu berbohong karena mereka nggak menghancurkan teater Kamisunda. Dan karena itu Madchen datang ke sana karena ia diperintahkan seseorang menyelidiki tempat tersebut. Yang ternyata si Madchen ini adalah pengejar kematian yang bekerja untuk gereja Kimluk. Kalau kalian lupa apa itu pengejar kematian, yuk Mimin ingetin lagi. Di season 1 kemarin ada seorang pengejar kematian bernama Salua yang bertarung dengan Orpen, di mana para pengejar kematian ini adalah divisi khusus dari gereja Kimluk yang bertugas menghabisi para penyihir. Orpen lalu bertanya jika Madchen adalah seorang pengejar kematian, kenapa ia malah mau menolongnya menyusup ke dalam Kimluk. Dan Madchen menjawab ia ini nggak melayani pemimpin Kimluk dan menjadi seorang pengejar kematian cuma agar bisa menetap di dalam Kimluk. Terlebih ia semakin yakin ingin membantu Orpen untuk membalas budi pada Clay yang udah menyelamatkannya dari boneka tadi. Shin lalu berpindah ke gereja Kimluk di mana seorang pria bernama Kuo melapor pada pemimpinnya yang bernama Ramonirok jika ini adalah saat yang tepat untuk membasmi semua penyihir karena penyihir terkuat yang nggak lain adalah Chillman udah tewas. Namun Ramonirok menjawab Kuo nggak usah repot-repot karena jika waktunya udah tiba para penyihir akan musnah dengan sendirinya. Kuo juga memberitahu jika ada pengkhianat di pihak mereka, namun lagi-lagi si Ramonirok nggak peduli akan hal itu. Balik lagi ke Orpen yang sedang memikirkan masa lalu yang ditunjukkan oleh boneka Swedenborg tadi. Hingga nggak lama Magic datang dan meminta Orpen mengajarinya sihir lagi sebelum mereka berangkat ke Kimluk. Sementara itu, si Madchen terlihat sedang berbincang dengan seorang pria tua di kamarnya, di mana pria itu bertanya apa Madchen mau bekerja sama dengan Orpen dengan tujuan agar si Orpen mau membantunya menghabisi Kuo. Madchen nggak menyangkal hal tersebut walau katanya kekuatan Orpen sendiri belum cukup untuk menghabisi Kuo. Terlebih, Kuo punya 2 pengejar kematian terkuat bernama Charlotte dan Name Only di sisinya. Bahkan konon dulu Kuo yang dibantu pria tua yang berbincang dengan Madchen saat ini bisa mengimbangi kekuatan Chillman. Namun walau begitu Madchen bilang mereka harus tetap melakukannya. Di sini Madchen menggambarkan keadaan kota Kimluk di mana para petinggi tinggal di bangunan besar bernama Kota Suci bersama rumah orang-orang kaya yang mengelilinginya. Sementara orang-orang miskin tinggal di luar tembok tinggi yang mengelilingi mereka. Madchen juga bilang jika sang pemimpin gak mengetahui keadaan Kimluk yang sebenarnya. Maka dari itu ia ingin memberitahukan hal itu pada Ramonirok, tapi masalahnya saat ini hanya Kuo seorang lah yang bisa menemui pemimpin Kimluk tersebut. Dan dari sini yang Mimin tangkap sebenarnya Ramonirok itu nggak jahat ya guys. Dan yang jahat itu sebenarnya adalah si Kuo, orang kepercayaan Ramonirok. Si kakek tua ternyata sebelumnya udah memanggil Orpen karena ia ingin berbincang 4 mata dengan sang penyihir. Ia lalu mengenalkan dirinya yang katanya adalah mantan pengejar kematian bernama Oleil Salidon. Salidon lalu memberitahu jika Madchen mau bekerja sama agar ia bisa membunuh Kuo. Dan gak diduga Orpen udah bisa menebak hal tersebut karena katanya seorang pengejar kematian gak mungkin mau bekerja sama secara cuma-cuma. Dan walau Salidon memperingatkan Orpen, si Orpen bilang kalau tekadnya udah bulat ingin pergi ke Kimluk. Sementara itu di Kimluk nampak si Salua yang ditangkap dan udah dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Balik lagi ke Orpen dan Madchen yang saat itu udah memulai perjalanan mereka menuju gereja Kimluk. Madchen sempat bertanya kenapa Orpen gak mengajak Clay dan Magic bersama mereka. Yang Orpen bilang itu karena ia belum sepenuhnya mempercayai Madchen dan takut jika si pengajar kematian akan mengkhianatinya begitu sampai di Kimluk.
Orpen balik bertanya saat ini ada berapa orang pengajar kematian yang Kimluk punya, dan Madchen menjawab semuanya berjumlah 6 orang. Orpen kembali bertanya selain memburu penyihir apa tugas lain dari para pengajar kematian. Yang Madchen bilang adalah menghabisi pengajar lain yang udah mengkhianati mereka. Gak lama ketika sampai di kota, berkat Madchen mereka pun bisa melewati penjaga gerbang dengan mudah. Madchen menjelaskan jika kota itu dikelilingi dinding tinggi yang disebut dinding pelajaran untuk memisahkan bagian dalam dan luar kota. Setelahnya, kereta mereka dihalangi penduduk bagian luar kota yang memohon pada Madchen untuk ikut ke dalam kota suci. Namun Madchen menolak karena katanya selain pedagang bersertifikat dan pengajar kematian, nggak ada yang diperbolehkan masuk ke sana. Salah satu warga yang iri pada Orpen karena ia bisa ikut dengan Madchen ke dalam kota suci menyerang secara tiba-tiba dan berkelahi dengan Orpen. Hingga nggak diduga, si Clay tiba-tiba aja keluar dari kotak yang Madchen bawa di keretanya. Dan udah bisa ditebak jika Magic juga ikut bersamanya. Clay lalu bilang ia ikut untuk membantu Orpen dan jika Orpen kesusahan maka Leki akan menggunakan kekuatannya. Nggak diduga, sihir Leki auto aktif dan itu membuat kehadiran mereka disadari oleh Kuo. Dan karena itu, Kuo memerintahkan Nem Only untuk memeriksa keadaan di luar kota suci. Balik lagi ke Orpen yang ternyata pingsan terkena serangan Leki tadi, dan nggak diduga penduduk yang tadi menyerang si Orpen malah menolongnya. Orpen auto marah pada si pria botak yang ia bilang penyebab semua kekacauan. Namun Clay menceritakan apa yang udah terjadi, di mana saat Leki mengamuk tadi, pria botak itulah yang udah membawa mereka bersembunyi agar nggak ditangkap oleh orang-orang Kimluk. Dan nggak diduga si pria botak ini adalah seorang penyihir yang menyusup ke Kimluk juga. Clay juga memberitahu jika Madchen tiba-tiba menghilang saat ledakan terjadi. Orpen lalu bertanya pria botak bernama Leinote itu bekerja untuk siapa, dan si Leinote menjawab jika ia penyihir yang bekerja untuk ibu kota kerajaan. Scene lalu berpindah pada Azali dan dua kurcaci bersaudara yang ternyata udah berhasil menyusup ke Kimluk juga, di mana kedua kurcaci melapor jika udah terjadi ledakan di bagian luar kota dan mendengar itu Azali tahu jika itu ulah dari Orpen. Azali lalu membuat kedua kurcaci tertidur dan kemudian membaca buku sejarah yang katanya ditinggalkan oleh Swedenborg, di mana di buku itu tertulis jika setelah mencuri sihir, keenam dragon diserang ketiga Dewi Takdir yang marah pada mereka. Para dragon terpaksa melarikan diri ke sebuah benua bernama Kiesalhima dan membuat sebuah pelindung bernama Air Nakar. Seiring berjalannya waktu, pelindung itu pun mengalami keretakan dan melihat kesempatan itu, para dewi mengutus para monster untuk menyerang ke-6 dragon. Tapi karena hal itu nggak cukup, salah satu dewi takdir bernama Velzandi turun langsung ke dunia hingga menyebabkan perang yang dikenal dengan nama Pertempuran Benteng Ragnarok. Beruntung, ia bisa diusir seseorang yang udah diajari sihir oleh para dragon dan menjadi salah satu pendiri atau nenek moyang penyihir bernama Aureole. Walau Aureole harus tewas dalam upayanya mengusir Velzandi dan memperbaiki retakan pada pelindungnya. Scene lalu berpindah pada Orpen dan yang lainnya yang sedang merencanakan penyusupan agar bisa masuk ke kota suci. Leinote bersedia mengantarkan mereka melalui jalan rahasia yang ada di sebuah penginapan. Tapi tentu nggak semudah itu karena para penduduk yang juga membenci penyihir mencoba menghalangi mereka. Terlebih orang-orang itu udah mencurigai Orpen sebagai seorang penyihir. Leinote lalu berkata jika Orpen bukanlah penyihir melainkan pengawal dari Madchen yang adalah seorang pengajar kematian. Si pria botak bahkan menyuruh ketiga penduduk mengetes kemampuan berkelahi Orpen agar mereka percaya jika Orpen layak menjadi pengawal Madchen. Walau tanpa sihir, Orpen ternyata bisa menjatuhkan ketiga orang tersebut dengan sangat mudah. Dan melihat itu, si pemilik penginapan pun akhirnya mengizinkan mereka menggunakan jalan rahasianya, yang ternyata adalah sebuah sumur di mana pemilik penginapan memberitahu jika dulu seseorang berniat menggali sumur itu untuk mendapatkan air. Tapi bukannya menemukan air, ia malah berhasil menemukan sebuah terowongan menuju kota suci. Nggak lama, para penjaga datang ke sana membuat Orpen dan yang lainnya buru-buru menuju jalan rahasia tersebut. Namun yang aneh, si pemilik penginapan berkata pada Orpen jangan lengah saat bersama Leinote, karena ia sendiri pun nggak percaya pada si pria botak. Saat mereka dibawa, seseorang memotong tali yang dipakai keempatnya untuk masuk ke dalam sumur yang Orpen kira itu perbuatan si pemilik penginapan agar para penjaga nggak menemukan mereka.
Nggak lama, si Leinote tiba-tiba tersandung sampai terjatuh dan di sini kita lihat jika si botak meninggalkan sebuah tanda pada lantainya. Leinote juga memperingatkan kalau mereka harus berhati-hati karena saat ini hujan deras sedang turun di kota itu dan bisa aja air hujan masuk ke terowongan tersebut. Dan bener aja karena kemudian keempatnya pun terbawa arus air yang cukup besar. Orpen tersadar di sebuah tempat dan terlihat jika ia terpisah dari teman-temannya. Hingga nggak lama, Leinote datang dan di sini akhirnya membongkar jati dirinya yang adalah Name Only, pengejar kematian yang Kuo utus untuk mencari Orpen. Dan bener aja karena ternyata para penjagalah yang udah memutuskan tali dan menghabisi si pemilik penginapan. Hingga nggak lama, para penjaga sampai di tempat itu berkat tanda yang tadi ditinggalkan oleh si Name Only pada lantai terowongan. Pertarungan pun langsung terjadi antara Orpen melawan Name Only yang dibantu oleh para penjaga. Beruntung, Orpen bisa menjatuhkan mereka dan kemudian melarikan diri. Sementara itu, di tempat lain nampak Magic yang sedang membawa Clay yang udah nggak sadarkan diri. Ia berteriak mencari gurunya, tapi sial karena itu para penjaga pun berhasil menemukan mereka. Sementara itu, Name Only berhasil mengejar Orpen dan tanpa ragu Orpen pun menyerang si botak menggunakan sihirnya. Tapi ternyata Name Only bisa bergerak dengan sangat cepat hingga tahu-tahu muncul di belakang Orpen. Name Only terus aja menyerang dengan pisau talinya dan yang sulit saat akan diserang balik, Name Only selalu berhasil menghindar dengan kecepatannya. Dan di sini terbongkar jika si Name Only udah memperkuat kemampuan fisiknya menggunakan sebuah obat. Walau efek sampingnya, Name Only harus kehilangan banyak umurnya dan itu terbukti dengan si Name Only yang mempunyai wujud pria tua padahal umurnya baru berusia 17 tahun. Di sini si Orpen kewalahan karena nggak bisa menggunakan sihirnya terus-terusan ya guys. Karena sihir Orpen bisa menghancurkan terowongan tersebut. Tapi nggak diduga si Magic malah menggunakan sihir untuk melawan para penjaga yang mengepungnya. Balik lagi pada Orpen di mana Name Only tiba-tiba menjadi gila dan histeris sendiri yang ternyata ia iri pada para penyihir yang dianggapnya diberikan berkah kekuatan oleh para dewi. Sementara dirinya udah berkorban banyak namun kekuatannya tetap nggak bisa menandingi para penyihir. Melihat kesempatan itu, Orpen pun langsung memukul perut si Name Only sampai si pria botak tewas di tempat itu. Orpen nampak terpukul karena sebelum tewas, Name Only sempat berkata jika harusnya Orpen yang seorang penyihirlah yang lebih baik mati. Hingga nggak lama kertas kecil terjatuh dari baju Orpen yang ternyata sebelum masuk sumur tadi si pemilik penginapan udah menyelipkan kertas tersebut. Bersamaan dengan itu Magic pun datang sambil membawa Clay yang masih nggak sadarkan diri. Dan Orpen terlihat aneh yang katanya ia nggak seharusnya membunuh Name Only yang hanya seorang manusia biasa. Orpen kemudian berkata jika ia nggak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan saking galaunya Orpen sampai memukul Magic yang mencoba mendekatinya. Sedikit terjadi perdebatan antara guru dan murid ini hingga Magic kembali memeriksa keadaan Clay yang dari tadi nggak bergerak. Orpen mencoba menyembuhkan Clay namun lagi-lagi ia bertingkah aneh karena tahu-tahu si Orpen lupa pada Magic dan juga Clay. Orpen yang pingsan kemudian mengingat kilasan masa lalu walau terlihat ia juga melupakan si duo kurcaci. Setelahnya, Orpen mengingat semua temannya di menara taring termasuk Azali dan juga Tis. Orpen kembali tersadar dan saat itu Magic udah menyeretnya pergi dari tempat semula. Si Orpen lalu marah-marah sama Magic namun saat akan memukulnya Orpen akhirnya kembali mengingat siapa si Magic. Saat Orpen pingsan tadi, Magic ternyata sempat mengobati semua luka di tubuh Orpen dengan sihirnya. Orpen lalu bertanya udah berapa lama Magic menyeretnya tadi. Yang ternyata Orpen udah diseret selama 2 jam saat ia nggak sadarkan diri. Orpen lalu membuka kertas pemberian si pemilik penginapan yang ternyata adalah sebuah peta. Namun kemudian terjadi hal mengejutkan lagi karena Clay dan Lecky tiba-tiba hilang dari sana. Sin lalu berpindah pada Madgen yang berhasil menyusup ke rumah Charlotte. Ia langsung mengarahkan pedangnya pada kepala wanita itu dan kemudian bertanya di mana keberadaan Salua. Namun kemudian tangan Madgen mengeluarkan banyak darah yang ternyata Charlotte udah menyimpan sebuah pisau di kakinya. Madgen memilih untuk melarikan diri karena para penjaga udah mulai berdatangan di depan kamar Charlotte.
Balik lagi ke Orpen dan Magic yang masih kebingungan karena Clay tiba-tiba menghilang. Orpen lalu melihat jejak kaki membuat keduanya mengikuti jejak kaki tersebut. Dan ternyata itu adalah jejak kaki Clay yang masih pingsan tapi ia digerakkan oleh kekuatan Lucky. Magic lalu bertanya kenapa Lucky melakukan itu, yang Orpen bilang itu karena Lucky kesal mereka nggak segera mengobati si Clay. Dan karena itu Lucky mengendalikan tubuh Clay untuk mencari orang lain yang bisa mengobati gadis itu. Lucky pun terus membawa mereka semua sampai ke sebuah ruangan di mana ruangan itu dipenuhi oleh kerangka manusia yang sepertinya sengaja dibuang ke tempat itu layaknya sampah. Lucky lalu membawa tubuh Clay berteleportasi keluar melalui lubang yang ada di sana. Magic mencoba menyusul walau ia gagal menggunakan sihir teleportasi. Sementara Orpen sendiri nggak bisa mengeluarkan sihir karena terbayang-bayang wajah si Nem Only. Dan karena itu keduanya pun naik secara manual di mana di atas lubang tadi ternyata adalah sebuah penjara. Keduanya lalu menemukan Clay yang udah tersadar dan sedang berada di salah satu sel. Dan gak diduga jika sel yang Clay dan Lucky masuki ternyata adalah tempat Salwa berada. Salwa terlihat udah terluka parah membuat Orpen heran kenapa Salwa yang adalah seorang pengajar kematian bisa ditahan. Gak lama datang dua penjaga yang bermaksud memeriksa keadaan di penjara tersebut, membuat Orpen berusaha menyerang, tapi lagi-lagi bayangan Nem Only mempengaruhinya. Scene lalu berpindah pada kedua kurcaci yang sedang kebingungan karena Azali tiba-tiba meninggalkan mereka. Wanita itu bahkan terlihat udah membakar bukunya. Balik lagi ke Orpen yang berhasil berpindah tempat ke pos penjaga dan berhasil menangkap kedua penjaga tadi berkat sihir Lucky. Hingga kemudian Orpen akhirnya jujur kalau saat ini ia nggak bisa menggunakan sihir lagi. Mengetahui hal itu, Salwa mengajak mereka kabur dan menuju tempat kakaknya untuk bersembunyi. Namun dalam perjalanan Orpen lagi-lagi melihat bayangan Nem Only dan itu membuatnya nggak sadarkan diri. Beruntung itu nggak berlangsung lama karena Orpen dengan cepat kembali tersadar dan melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah aula walau sayangnya para penjaga ternyata udah menunggu di sana. Dan lagi para penjaga itu dipimpin langsung oleh si Kuo guys. Clay langsung berniat menghajar Kuo menggunakan Lucky, namun Orpen melarang karena saat itu mereka masih berada di bagian bawah gereja Kimluk. Dan sihir Lucky bisa aja membuat bangunan di atas mereka runtuh membuat mereka semua terkubur. Kuo lalu membuat Salwa terpental karena ia kesal pria itu bersama Madchen katanya udah bekerja sama merencanakan untuk membunuhnya. Salwa lalu mengatakan alasannya karena ia nggak mau Kimluk hancur karena Kuo selalu memerangi para penyihir dan juga orang-orang yang berasal dari luar Kimluk. Kuo pun kembali menyerang Salwa, beruntung si penjaga kematian bisa menghindarinya. Dan melihat itu si Kuo pun auto mengerahkan para penjaga. Magic mencoba melawan dengan sihirnya namun si Kuo menahan sihir Magic yang Salwa bilang Kuo memakai armor sihir bernama Ifrit yang nggak mempan terhadap serangan sihir. Karena itu Salwa pun mencoba bertarung dengan kekuatan fisik melawan Kuo. Orpen yang juga sedang nggak bisa menggunakan sihir akhirnya memilih bertarung dengan para penjaga dengan kekuatan fisiknya. Hingga akhirnya tersisa satu penjaga lagi yang cukup kuat dan bisa menahan serangan Orpen. Tapi yang mengejutkan, orang itu ternyata bukanlah penjaga biasa karena ia adalah Azali yang berhasil menyusup ke gereja Kimluk juga. Azali lalu mengembalikan pakaian Orpen menggunakan sihirnya bersamaan dengan para penjaga yang mulai kembali bangkit. Dan melihat itu, ia pun menancapkan pedang Baldenders ke lantai menciptakan banyak pilar yang membuat semua penjaga terangkat oleh pilar-pilar tersebut. Azali lalu mengajak mereka semua pergi karena ia bilang Magic harus diobati terlebih dahulu. Namun sialnya saat itu Salwa udah berhasil dikalahkan oleh Kuo. Karena itu Orpen memilih untuk mengulur waktu melawan Kuo sementara Azali, Clay, dan Magic diminta pergi terlebih dahulu. Clay lalu menyerang Kuo menggunakan sihir Lucky dan setelahnya ia mencoba membuka pintu untuk keluar dari sana. Namun sayang si Clay malah terkena serangan balik dari Kuo. Kuo yang gak mempan terhadap sihir Lucky lalu menyerang Orpen menggunakan sebuah pedang bernama Mord Aur yang bisa menyerang dari jarak jauh. Dan di sini terbongkar kenapa Kuo sangat marah pada Orpen karena ternyata Nem Only yang udah tewas di tangan si penyihir adalah putra dari si Kuo. Kuo terus aja menyerang menggunakan pedangnya dan lalu bertanya bagaimana cara Orpen menghabisi Nem Only.
membuat Orpen kembali mengingat si name only dan karena itu ia pun hampir aja nggak sadarkan diri. Beruntung Azali menyadarkan Orpen sambil menyerang Kuo menggunakan sihirnya. Kuo yang bisa menahan sihir Azali pun kemudian berhadapan langsung dengan sang penyihir kekacauan. Azali kembali menyerang Kuo menggunakan sihir api walau ia tahu armor Kuo nggak mempan terhadap sihirnya. Namun ternyata dari tadi yang Azali incar bukanlah Kuo melainkan pintu yang ada di belakang pria itu. Di mana yang mengejutkan di balik pintu tersebut ada seorang wanita yang sedang dicekik tergantung oleh sebuah tangan misterius. Orpen mencoba mendekati pintu itu untuk melihat apa yang sebenarnya udah terjadi, namun gak diduga Kuo malah menembak perut sang penyihir membuat Orpen terjatuh ke air yang ada di balik pintu tadi. Melihat itu Azali sangat marah dan kembali menyerang Kuo. Saat Kuo terkena serangan sihir Azali, si Azali lalu meminta Clay membawa Magic dan Salua pergi dari sana menggunakan sebuah kotak kecil di mana dengan kotak itu mereka semua bisa berteleportasi. Kuo yang kembali bangkit kemudian melakukan hal mengejutkan karena ia menghabisi para penjaga yang udah melihat tubuh wanita yang tergantung tadi. Bersamaan dengan itu Azali menggunakan sihir terbang dan kemudian masuk ke air untuk menyelamatkan Orpen. Setelah Azali pergi, Kuo menatap pada wanita tadi yang ia sebut dengan nama Aureole yang Kuo bilang wanita terbodoh yang pernah hidup. Nggak lama datang seorang pengajar sihir bernama La Pointe di mana pria ini nggak lain adalah kakak dari Salua. Nggak hanya La Pointe, karena kemudian Charlotte juga datang sambil melapor jika semalam Merchant udah menyusup ke rumahnya. Anehnya, di sini Kuo nggak bilang jika Azali dan Orpen sedang berada di dalam air dan ia malah meminta La Pointe membereskan Salua kalau adiknya itu datang untuk meminta bantuan. Charlotte lalu memberitahu Kuo jika Ramonirok meminta si Kuo untuk menemuinya. Scene lalu berpindah pada Clay dan yang lainnya di mana kotak tadi udah menteleportasi mereka ke tempat dua kurcaci berada. Dan lucunya karena si dua kurcaci terlalu berisik, Clay akhirnya meminta Leki memindahkan keduanya ke ruang bawah tanah. Sementara Clay dan teman-temannya lalu pergi dari tempat tadi di mana Salua mengajak mereka untuk pergi ke rumah La Pointe. Begitu masuk rumah, mereka udah ditunggu oleh La Pointe sambil memegang sebuah pedang. La Pointe lalu bertanya kenapa penyihir seperti Magic malah nekat datang ke rumahnya yang adalah seorang pengajar kematian. Dan Magic menjawab karena ia ingin meminta bantuan untuk menyelamatkan Orpen yang masih terjebak di dalam Kimlook. Dan mendengar itu, La Pointe terlihat terkejut karena sebelumnya Kuo nggak memberitahu masih ada penyihir yang tertinggal di dalam gereja. Salua lalu berkata jika Kuo emang seperti punya maksud tersembunyi dan itulah yang membuat dirinya juga Merchant memberontak. Scene lalu berpindah pada Orpen yang tenggelam dan di sana ia melihat bayangan Aureole yang adalah pendiri penyihir para makhluk surgawi. Aureole lalu menunjukkan kilasan masa lalu saat terjadi perang antara ras dragon melawan para dewa. Aureole juga sempat bertanya di mana keberadaan Chillman yang ia bilang mewarisi ingatan dari Easter Siva. Hingga Scene berpindah kembali pada Clay dan teman-temannya yang ternyata dilepaskan oleh La Pointe dan kemudian mereka pun kembali bertemu dengan Merchant di sebuah ruangan di rumah La Pointe, di mana di ruangan tersebut ternyata ada sebuah kamar rahasia yang dipenuhi oleh senjata. Sementara itu, La Pointe sendiri kemudian didatangi oleh Charlotte dan beberapa penjaga. La Pointe lalu melapor jika Kuo berbohong dan gak memberitahu mereka jika masih ada penyihir yang tertinggal di Kimlook. Namun si Charlotte yang katanya udah jadi orang kepercayaan Ramonirok malah mengancam akan menghukum La Pointe yang melindungi Salua. Hingga nggak diduga, Charlotte dengan kejam menusuk mata La Pointe dengan pedangnya. Balik lagi ke Clay yang sedang memilih senjata untuk dipakai bertarung. Bahkan Salua juga memilihkan sebuah senjata untuk diberikan pada Orpen karena katanya sang penyihirlah yang cocok untuk menggunakan senjata tersebut. Hingga nggak lama mereka dikejutkan oleh mayat La Pointe yang sengaja dilemparkan ke ruangan itu. Scene lalu berpindah pada Kuo yang sedang menghadap Ramonirok di mana saat itu si Ramonirok terlihat baru aja menghabisi seorang pelayan hanya karena gadis itu udah melihat wajah aslinya. Dan di sini karena Kuo juga udah melihat wajahnya, Ramonirok pun berusaha menghabisi Kuo hingga terjadi pertarungan di tempat itu. Hingga nggak lama, Kuo berhasil menyingkirkan jubah Ramonirok yang ternyata memiliki wujud sebuah boneka sihir mirip seperti boneka yang ada di teater Kamisunda, di mana boneka itu mengaku jika ia adalah pendiri penyihir dari ras manusia.
By the way, kalau Aureole adalah pendiri penyihir para makhluk surgawi yang adalah ras dari sang dragon Nornir, Ramonirok ini katanya adalah pendiri penyihir dari ras manusia ya guys. Scene lalu berpindah pada Orphan yang berhasil diselamatkan oleh Azali. Namun setelah kehabisan energi karena harus menyembuhkan luka tembak di tubuh Orphan, Azali pun akhirnya nggak sadarkan diri. Orphan yang kembali tersadar lalu melihat tubuh Aureole yang katanya tangan yang mencekiknya itu adalah tangan dari Dewi Takdir. Hingga nggak lama Azali kembali tersadar dan memberitahu Orphan yang katanya Orphan kehilangan sihir akibat ia nggak bisa mengendalikan diri dan nggak bisa memaafkan dirinya sendiri yang udah membunuh Name Only. Orphan lalu menjawab jika gurunya mengajarkan sihir dengan tujuan menghabisi satu orang, yaitu Azali sang penyihir putih. Dan ia nggak boleh menghabisi orang lain tapi malah nggak sengaja membunuh si Name Only. Azali kemudian bertanya emangnya apa alasan Orphan ingin menghabisinya. Dan sambil menampar wajah Azali, Orphan berkata jika ia ingin mengajak Azali kembali pulang dan jika Azali menolak mungkin ia terpaksa akan menghabisinya juga. Namun Azali berkata ia nggak mungkin kembali karena rumah tanpa kehadiran Chillman tentu akan berbeda. Ia juga berkata jika sebelumnya Azali sengaja membunuh Chillman dan karena itu ia harus bertanggung jawab. Azali lalu menunjukkan pedang Baldender. Hingga nggak lama Kuo datang ke tempat itu juga dan ia nggak sendiri karena Kuo ternyata datang bersama Ramonirok yang langsung menyerang Azali dan juga Orphan. Orphan sedikit bingung kenapa boneka buatan Nornir bisa menggunakan sihir putih seperti Azali. Dan Ramonirok berkata jika ia bukanlah boneka buatan Nornir, melainkan Nornir lah yang mengkopi wujud si Ramonirok dan kemudian membuat boneka-boneka mirip sepertinya yang sebelumnya kita lihat ada di teater Kamisunda. Ramonirok lalu bercerita jika keenam dragon dulu membuat pelindung Aim Nakar saat sedang dikejar oleh ketiga Dewi Takdir. Namun karena pelindung itu mempunyai celah, para dewi mengirim banyak monster yang kemudian menghabisi ras surgawi. Dan saat itulah Aureole turun tangan menyingkirkan salah satu Dewi Takdir yang datang. Hingga 100 tahun kemudian, Ramonirok yang waktu itu masih berwujud manusia dan mempunyai nama asli Seguai Olympus datang ke lokasi perang untuk melakukan penyelidikan. Tapi nggak diduga ia malah bertemu salah satu Dewi Takdir Velzandi yang membuat si Ramonirok auto mempunyai kekuatan sihir dan jadi penyihir pertama dari ras manusia. Beruntung waktu itu ada Aureole yang bisa mencegah sang Dewi Takdir yang berniat menghabisi Ramonirok. Walau kemudian Aureole harus berakhir tercekik seperti saat ini. Setelahnya, Ramonirok pun menyadari jika Dewi Takdir nggak menyukai ada ras lain yang bisa menggunakan sihir. Walau saat ini sang Dewi Takdir nggak bisa datang ke dunia manusia karena dihalangi oleh tubuh Aureole. Ramonirok tahu suatu saat Aureole akan mencapai batasnya dan tentu akan membuat sang Dewi terbebas melalui celah yang saat ini ditutup oleh Aureole menggunakan tubuhnya sendiri. Ramonirok juga tahu begitu sang Dewi terbebas, maka ia pasti akan menghancurkan dunia yang udah dipenuhi dengan orang-orang yang bisa menggunakan sihir. Dan maka dari itu ia mendirikan gereja Kimluk untuk menghabisi semua penyihir manusia. Yang sebenarnya maksud Ramonirok ini baik, yaitu menghapus semua sihir dari dunia sebelum dunia itu dihancurkan oleh sang dewi, walau cara yang dipakai Ramonirok sangatlah kejam. Dan setelah berhasil menghabisi semua penyihir manusia, rencananya Ramonirok akan mati di tangan Chillman karena ternyata Chillman ini mempunyai kekuatan sihir yang ia terima dari Istri Shiva dan gak lain Chillman ini sebenarnya makhluk surgawi anak dari Istri Shiva sendiri. Dan karena itu, cuma Chillman lah satu-satunya orang yang bisa menghabisi Ramonirok yang mempunyai tubuh abadi. Orphan lalu memberitahu Ramonirok jika Chillman udah tewas. Bersamaan dengan itu, Kuo tiba-tiba mengamuk dan menebas tubuh Azali berkali-kali. Melihat Azali dalam bahaya, Orphan berniat menolong walau lagi-lagi ia nggak bisa menggunakan sihirnya. Namun saat Kuo bersiap menghabisi Orphan, tahu-tahu bagian atap bangunan runtuh menimpa Ramonirok dan ternyata itu perbuatan dari si duo kurcaci. Orphan yang punya dendam sama duo kurcaci sangat marah, sampai-sampai ia bisa mengeluarkan sihir besar dan menyerang keduanya, membuat Ramonirok yang tertimpa reruntuhan ikut terpental ke dalam air. Orphan lalu menyerang Kuo habis-habisan menggunakan sihirnya. Dan kemudian ia pun menyembuhkan tubuh Azali menggunakan kekuatan dari pedang Baldenders. Di sini, Kuo mengungkapkan jika ia juga membenci Ramonirok yang ia sebut dengan penyihir munafik. Hingga nggak lama, Charlotte datang membawa Clay dan yang lainnya sebagai sandera.
Melihat itu, Kuo sangat yakin jika ia udah menang, tapi nggak diduga Charlotte yang emang berpihak pada Ramonirok malah mengkhianati Kuo. Hingga akhirnya Clay menggunakan kekuatan Leki untuk menyerang Kuo disambung dengan Salua yang menebasnya. Dan kemudian Orpen juga Azali berhasil menghancurkan armor milik si Kuo. Merasa udah terpojok, si Kuo yang emang memihak sang dewi dan menginginkan kehancuran dunia, malah menusuk kepala Aureole untuk membebaskan sang dewi. Velzandi hampir aja keluar, beruntung Aureole masih bisa bertahan dan mencegahnya. Kuo akhirnya dibakar oleh sihir Azali dan kemudian Azali yang tahu kekuatan Aureole nggak akan cukup untuk mencegah sang dewi terbebas, lalu memberitahu Orpen jika sihir putih yang dimilikinya bisa membantu Aureole walau itu harus mengorbankan diri Azali sendiri dengan berubah menjadi roh menggunakan pedang Baldenders. Orpen nggak setuju dengan pilihan Azali dan akhirnya ia sadar kenapa Chillman memilih Orpen jadi penerusnya. Yaitu bukan untuk menghabisi Azali, melainkan mencegah si penyihir putih mengorbankan nyawanya sendiri karena Chillman sangat menyayangi muridnya itu. Dan di sini Mimin tebak kenapa Azali menghabisi Chillman. Karena Azali yang udah menerima takdirnya sebagai penyihir putih dan harus berkorban untuk mencegah kebangkitan sang dewi, harus membunuh gurunya itu karena ia tahu Chillman gak akan membiarkan Azali bunuh diri dan mengorbankan nyawanya. Hingga akhirnya Azali menusuk tubuhnya sendiri dengan pedang Baldenders dan berubah dalam wujud roh. Dan karena itu tubuh Aureole dan sang dewi pun auto lenyap dari sana. Kuo yang hanya tinggal tersisa setengah badannya, lalu berkata jika kali ini mereka mungkin bisa mencegah kebangkitan sang dewi. Namun suatu saat celah lain akan muncul di suatu tempat dan saat itulah Velzandi akan terbebas. Setelah semua selesai, Salua dan Madchen akhirnya berpisah dengan Orpen yang mereka bilang mereka harus segera pergi dari Kimlu karena saat ini keduanya udah dianggap pengkhianat dan pasti akan terus dikejar. Scene lalu berpindah ke dalam gereja di mana kita akan diperlihatkan jika Charlotte udah jadi orang kepercayaan Ramonirok yang ternyata belum mati. Hingga season ini pun ditutup dengan Orpen, Clay, dan Magic yang bermaksud meneruskan petualangan mereka hingga season 2 pun berakhir. Oke, karena season 2-nya udah berakhir, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!